Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Latif dengan NIM 2409269 dari Pendidikan Fisika B. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari praktikum tentang kinematika dan dinamika. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaruh perubahan massa beban pada pesawat Edward terhadap komponen gerak sistem. Yang kedua, bagaimana pengaruh perbedaan massa benda terhadap lintasan gerak pada pesawat Edward. Yang ketiga, bagaimana perubahan sudut lintasan pada kereta dinamika mempengaruhi percepatan dan kecepatan gerak benda di sepanjang bidang miring. Yang keempat, apakah besar gaya yang diberikan pada kereta dinamika berpengaruh terhadap percepatannya? Yang kelima, apakah perubahan massa beban pada kereta dinamika berpengaruh terhadap percepatannya? Tujuan percobaannya, yang pertama, menyelidiki lintasan gerak benda pada pesawat Edward. Yang kedua, menyelidiki pengaruh perubahan massa beban pada pesawat Edward terhadap komponen gerak sistem. Yang ketiga, menyelidiki perubahan variabel besaran fisis yang berdampak pada komponen gerak benda pada suatu bidang miring dan pesawat Edward. Yang keempat, menyelidiki pengaruh dari perubahan sudut lintasan terhadap komponen gerak benda. Yang kelima, menyelidiki pengaruh dari perubahan massa objek terhadap komponen gerak benda pada bidang miring. Rumusan hipotesis. Yang pertama, bagaimana sudut kemiringan lintasan mempengaruhi percepatan pada saat massa kereta tetap. Yang kedua, bagaimana massa tambahan yang diletakkan pada kereta mempengaruhi percepatan kereta pada saat sudut kemiringannya tetap. Yang ketiga, apa yang terjadi jika kedua benda di pesawat Edward massanya sama. Yang keempat, jika ada massa tambahan pada salah satu benda di pesawat Edward, bagaimana hal tersebut mempengaruhi percepatan sistem. Nah, jawabannya, semakin miring lintasan kereta, maka percepatannya akan semakin cepat. Yang kedua, jika ada massa tambahan pada kereta, maka semakin besar massanya akan semakin cepat pula kecepatannya. Yang ketiga, jika kedua benda memiliki massa yang sama di pesawat Edward, maka kecepatannya akan sama dan percepatannya nol. Yang keempat, jika ada massa tambahan pada salah satu benda di pesawat Edward, maka akan mempengaruhi percepatan. Jadi percepatannya akan meningkat. Dasar teori pesawat Edward. Pesawat Edward adalah rangkaian dua benda yang massanya digantung secara vertikal pada sebuah katrol tanpa gesekan yang massanya dapat diabaikan. Pada percobaan ketika benda M1 diberikan beban tambahan, maka benda M1 akan lebih berat daripada benda M2. Hal ini menyebabkan benda M1 bergerak dipercepat ke arah bawah, sedangkan benda M2 akan bergerak ke atas dengan percepatan yang sama besarnya. Hal itu akan menyebabkan katrol bertorsi pada sumbu tetapnya. Nah, pada tiap silinder berlaku hukum 2 Newton. Sedangkan untuk katrolnya berlaku dengan rumus seperti ini. Dan juga untuk menghitung percepatan silinder yaitu bisa dengan rumus yang tertera seperti ini. Nah, dasar teori kereta dinamika. Ketika suatu benda diletakkan di suatu bidang miring yang licin, berlaku hukum 2 Newton. Hukum ini menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan masanya. Persamaan yang sama dapat berlaku pada percobaan kereta dinamika, sehingga pergerakan benda mengikuti kaidah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan dengan seperti pada persamaan satu. Nah, dengan M merupakan massa troli, G adalah gravitasi, dan theta adalah sudut kemiringannya. Perlu diperhatikan juga bahwa kondisi ini adalah dengan mengasumsikan bahwa pergerakan objek hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi saja, dan permukaan dianggap licin atau tanpa adanya gesekan yang menghambat gerak objek. Nah, alat dan bahan pada kereta dinamika. Yang pertama yaitu kereta dinamikanya. Yang kedua, neraca tiga lengan. Nah, neraca tiga lengan ini fungsinya untuk mengukur massa benda kereta dan juga mengukur massa beban yang akan diberikan pada kereta. Yang ketiga, smartphone, laptop, dan checker time. Nah, adapun alat dan bahan pada pesawat Edward. Yang pertama pesawat Edward, yang kedua neraca tiga lengan. Nah, fungsinya juga untuk mengukur massa benda pada pesawat Edward. Yang ketiga ada smartphone, yang keempat laptop, dan yang terakhir ada stopwatch. Prosedur percobaan pada pesawat Edward. Siapkan seluruh alat dan bahan. Lalu ikat kedua ujung tali pada dua silinder. Gantungkan tali tersebut pada katrol pesawat Edward. Lalu letakkan silinder satu yang berada di sebelah kiri pada tempat yang sudah disediakan di bagian bawah. Lalu berikan penanda pada bagian bawah silinder 2. Dari titik A, ukurlah 100 cm ke arah bawah. Atur penahan beban pada ketinggian tersebut dan beri tanda sebagai titik C. Ukur massa sebagai variabel bebas, lalu ukur jarak sebagai variabel terikat. Nah, prosedur percobaan kereta dinamika. Yang pertama, ukur massa kereta dinamika dengan menggunakan neraca lengan 3 atau neraca 3 lengan. Lalu ukur massa beban 1, beban 2, dan beban 3 dengan menggunakan neraca lengan 3. Lalu tempelkan kertas berwarna pada bagian samping kereta dinamika. Lalu pasang smartphone pada tripod. Lalu atur tripod tegak lurus dengan meja dan pastikan seluruh bagian rel terlihat dengan baik.
Lalu mulai ambil video, lalu atur sudut kemiringan sebagai variabel bebas dan atur massa sebagai variabel terikat. Hasil percobaannya, nah ini hasil grafik dari hasil percobaan pesawat Edward. Nah di sini ada grafik kecepatan terhadap waktu. Nah dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa kecepatan semakin bertambah seiring bertambahnya waktu. Hal ini juga sesuai dengan teori bahwa semakin bertambahnya waktu, maka kecepatannya juga akan semakin meningkat. Nah, di sini hubungan percepatan terhadap waktu. Di sini ada grafik percepatan terhadap waktu. Nah, di sini juga dapat kita simpulkan bahwa percepatan terhadap waktu dari hasil praktikum menunjukkan bahwa percepatannya konstan. Menurut teori dalam percobaan pesawat Edward, percepatan terhadap waktu bersifat konstan selama gaya yang bekerja pada sistem tidak diubah. Lalu, di sini ada grafik mengenai percepatan terhadap massa benda. Nah, grafik menunjukkan bahwa hubungan antara percepatan dan massa pada pesawat Edward tidak selalu linear, karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti gesekan dan massa kontrol. Nah, ini hasil dari percobaan kereta dinamika. Nah, hubungan kecepatan terhadap waktu. Di sini juga ada grafik tentang grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, dapat disimpulkan bahwa grafik menunjukkan hubungan nonlinear antara kecepatan dan waktu. Ini berarti bahwa kecepatan kereta tidak meningkat secara konstan seiring dengan berjalannya waktu. Lalu, hubungan percepatan terhadap massa benda. Percepatan, nah di sini ada grafik mengenai percepatan terhadap massa benda. Dan dapat kita simpulkan juga bahwa grafik percepatan terhadap massa menunjukkan bahwa percepatan kereta dinamika tidak berbanding terbalik dengan massa secara langsung. Ini menunjukkan bahwa gaya total yang bekerja pada kereta berubah-ubah selama percobaan. Kemungkinan besar karena adanya gaya luar atau gesekan. Nah, hubungan percepatan terhadap sudut. Di sini juga ada grafik mengenai percepatan terhadap sudut. Nah, dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa percepatan terhadap sudut menunjukkan bahwa percepatan kereta dinamika tidak berbanding lurus dengan sudut yang secara langsung. Ini menunjukkan bahwa gaya total yang bekerja pada kereta berubah-ubah selama percobaan. Kemungkinan besar karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Kesimpulannya, mengenai pengaruh sudut kemiringan. Nah, dari hipotesis, semakin miring lintasan kereta, maka percepatannya akan semakin cepat. Nah, dari hasil praktikum, grafik percepatan terhadap sudut menunjukkan bahwa percepatan kereta dinamika tidak berbanding lurus dengan sudut secara langsung. Kesimpulannya, hipotesis sebagian benar. Percepatan kereta memang meningkat seiring dengan peningkatan sudut kemiringan, tetapi hubungannya tidak linear. Ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti gesekan juga berperan dalam menentukan percepatan. Nah, kesimpulan pengaruh massa tambahan. Dari hipotesis, jika ada massa tambahan, maka semakin besar massanya akan semakin cepat pula kecepatannya. Nah, dari hasil praktikum, grafik percepatan terhadap massa menunjukkan bahwa percepatan kereta dinamika tidak berbanding terbalik dengan massa secara langsung. Kesimpulannya, hipotesis tidak sepenuhnya benar. Percepatan kereta tidak selalu meningkat seiring dengan peningkatan massa. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain, seperti gaya luar atau gesekan, juga berperan dalam menentukan percepatan. Nah, massa sama pada pesawat Edward. Dari hipotesis, jika kedua benda memiliki massa yang sama di pesawat Edward, maka kecepatannya akan sama besarnya atau dan percepatannya 0. Nah, dari hasil praktikum, grafik menunjukkan bahwa hubungan antara percepatan dan massa pada pesawat Edward tidak selalu linear. Kesimpulannya, hipotesis tidak sepenuhnya benar. Meskipun kedua benda memiliki massa yang sama, percepatannya tidak selalu 0. Ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti gesekan dan massa kontrol juga berperan dalam menentukan percepatan. Kesimpulan massa tambahan pada pesawat Edward. Dari hipotesis, jika ada massa tambahan pada salah satu benda di pesawat Edward, maka akan mempengaruhi percepatan. Jadi percepatannya akan meningkat. Dari hasil praktikum, grafik menunjukkan bahwa hubungan antar percepatan dan massa pada pesawat Edward tidak selalu linear. Kesimpulannya, hipotesis sebagian benar. Massa tambahan pada salah satu benda di pesawat Edward memang dapat mempengaruhi percepatan, tetapi hubungannya tidak selalu linear. Ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti gesekan dan massa kontrol yang berperan dalam menentukan kecepatannya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.